Yati bahkan sudah khatam membaca Al-Quran. Yati Surahman memutuskan untuk berpindah agama usai menyaksikan keajaiban yang terjadi pada pohon Natal. Panas, demam, humma, demam panas di pesantren Tebu Ireng. Kata santri-santrinya, Kiai, sholat di rumah saja karena badan panas. Ada keringanan, umur sudah tua, kena demam panas. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Api neraka jauh lebih panas daripada demam panas yang sedang aku rasakan ini. Akhirnya santri membawa Hadratus Syekh ke masjid, sholat berjamaah. Syukuri nikmat buah pinggang. Adapun saudara kita yang sakit, itu 3 diberikan Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Orang yang terkena penyakit fisik gundah gulana, susah hati, sampai duri yang menusuk tapak kaki, sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Apa dia? Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosanya. Kalau seandainya dia tidak punya dosa, kenapa dia sakit juga? Yang kedua, Allah ingin angkat derajatnya. Kalau derajatnya sudah diangkat, dosanya tidak ada, kenapa sakit juga? Allah sudah tempatkan dia di maqam yang tertinggi, VVIP. Kalau di masjid ini, inilah yang di lantai-lantai 2. Ini VVIP. Tapi VIP tak lambat datang, wallahu a'lam. Ada manusia-manusia yang sudah ditempatkan Allah di tempat tertinggi. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, letakkan dia di tempat tertinggi. Tapi ketika dilihat amalnya kurang, bagaimana cara melengkapkannya? Puji dia. Ketika dia sabar, layak dia di tempat itu. Karena ada amal yang lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada haji dan umrah. Apa dia? As-sabru ala qada'illah, sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah kepada orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan mereka balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung. Kalau haji jelas balasannya, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, balasannya surga, jelas. Bangun masjid, jelas balasannya. Man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga. Tapi orang yang sabar, balasannya bighairi hisab. Makanya nanti kalau ada orang sakit, sampaikan yang 3. Ibu, bapak, adik, kalian sakit, kalian sebenarnya sedang diberi Allah 3, kata Ustaz Somad. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat lagi. Tapi MP3-nya ada. Itu kamera-kamera itu merekam semua itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu sakitnya menjadi nikmat, sehatnya pun nikmat. Adapun orang yang tak beriman, sakitnya stres, sehatnya dosa. Kalau dia sehat, dosa aja kerjanya. Mabuk dan lain-lain. Saya takut saya nyebut dosa nih. Nanti saya sebut sabu-sabu. Yang sakau marah. Nah, jadi bagus yang lain-lain. Selamat kita kan. Paling yang marah yang mabuk aja. Dulu orang kalau mabuk itu malu. Dulu kalau orang mabuk itu nyesal. Orang sekarang mabuk bangga. Ente nggak tahu, saya ini pemabuk. Lihat mata saya merah. Saya kalau ada orang gitu, Ustaz nggak tahu saya ini pemabuk, mata saya merah. Ikan busuk pun merah matanya. Kalau mata merah mau kau tunjukkan ke aku. Artinya apa? Kalau sehat banyak-banyak amal pahala,
sakit pun menjadi nikmat karena sabar. Oleh sebab itu maka sering-sering jenguk orang sakit untuk mengingatkan nikmat sehat. Sejak masih kecil, Yati Surahman tumbuh di keluarga muslim yang sangat memegang teguh nilai agama. Wanita kelahiran tanggal 8 Agustus tahun 1957 itu hidup sebagai muslimah yang menjalankan salat 5 waktu. Yati bahkan sudah khatam membaca Al-Quran. Yati Surahman memutuskan untuk berpindah agama usai menyaksikan keajaiban yang terjadi pada pohon Natal. Yati bercerita, ia mulai mendapatkan ketertarikan terhadap agama Kristen usai melihat rutinitas tetangganya yang selalu menghias pohon menjelang hari Natal. Ketertarikan itu muncul ketika Yati berusia 12 tahun. Yati yang masih remaja kerap memperhatikan tetangganya itu ketika sedang menghias pohon Natal. Kebetulan daerah rumah orang tua saya ada orang Nasrani, jadi saya sering main ke sana saat Natal. Kok melihat pohon Natal takjub. Saya merasa pohon Natal itu indah, ungkap Yati Surahman, dikutip dari kanal YouTube The Miracle of Life, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Yati yang pada saat itu merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, kini 8, sering merasakan beratnya beban tanggung jawab sebagai seorang kakak. Namun ketika ia melihat pohon Natal, beban tersebut seakan hilang. Saya melihat pohon Natal, saya enggak jadi mengeluh. Ini kok indah benar ya pohon Natalnya, ujarnya. Yati bercerita, pohon tersebut bukan merupakan pohon Natal biasa. Pohon Natal itu begitu sederhana, Bunda. Tetangga Yati hanya memanfaatkan pohon belimbing yang terdapat di depan rumah mereka. Menjelang Natal, ia kerap membantu tetangganya untuk menghias pohon tersebut. Yati yang memang gemar membuat prakarya, begitu senang menghias pohon itu dengan karya-karya yang dibuatnya. Suatu ketika, ia menemukan keajaiban dari pohon tersebut. Setelah beberapa kali hadir di gereja, ia pun mantap untuk memeluk agama Kristen. Yati Surahman berpindah keyakinan secara diam-diam. Ia belum berani mengungkapkan hal itu kepada keluarga. Setelah itu saya minta dibaptis. Saya memang belum berani mengakui waktu itu sampai saya selesai sekolah. Saya belum mengakui bahwa saya sudah mengikuti Yesus, ia bercerita. Beranjak dewasa, Yati Surahman masih terus memeluk agama Kristen. Hingga suatu ketika, datang seorang pria yang berhasil mencuri hatinya. Pria tersebut ingin melamar Yati, namun pihak keluarga yang belum mengetahui bahwa Yati sudah pindah keyakinan sempat ragu untuk menikahkan Yati dengan pria beragama Kristen. Aku disuruh mengikuti orang tua, karena ini agama Islam adalah warisan. Padahal setahu saya, warisan itu uang atau rumah, kata Yati. Masih belum mengaku bahwa ia sudah berpindah keyakinan, Yati pun menikah dengan pria tersebut. Namun pernikahan mereka tak membawa kebahagiaan.